Phalaenopsis amibilis. Phalaenopsis amibilis. Phalaenopsis amibilis. Oke. Zoelogine pandurata. Zoelogine pandurata. Oke, kita ulang lagi. Phalaenop. Susah banget sih. Goblok! Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello people, selamat datang kembali di channelku Hahaha Broadcast. Oke viewers, kenapa sih setiap orang tuh susah banget tuh menghafal? Apakah karena hafalannya yang sulit atau mungkin dia hafal, tapi kalau dites atau ditanya lagi dia tuh lupa apa sih yang sudah dihafal tadi? Atau istilahnya dia hafalannya itu tidak dapat bertahan lama gitu. Kalau ditanya lagi langsung blank. Ya, setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Ada orang yang mudah menghafal, ada orang yang sulit menghafal, dan ada juga orang yang mudah menghafal tapi hafalannya tuh tidak bertahan lama gitu. Kalau ditanya dalam beberapa jam atau dalam beberapa hari kemudian, dia tuh lupa lagi apa sih materi yang sudah dihafalkan. Juga kita tahu bahwa dari SD, sekolah dasar kita sudah diajarkan tentang menghafal, yaitu mungkin menghafal bahasa Inggris atau menghafal rumus-rumus matematika. Dari SMP juga dan SMA, dan mungkin sampai sekarang masih disuruh menghafal. Tapi kenapa sih masih banyak juga orang yang masih sulit dalam menghafal sesuatu atau materi? Dan jika kalian mengalami kendala seperti itu, aku sarankan kalian untuk nonton video ini sampai habis, karena di dalam video ini aku akan menjelaskan beberapa cara agar kalian mudah menghafal atau mengingat sesuatu dan hafalan kalian itu bisa berbekas di dalam pikiran kalian dalam jangka waktu yang lama. Dan juga di dalam video ini aku akan menjelaskan beberapa teknik atau cara menghafal yang sering dilakukan yang kalau menurutku sendiri itu sepertinya kurang efektif gitu atau kurang tepat untuk diterapkan. Tapi ya semua orang kan punya cara atau beberapa teknik masing-masing yang dia gunakan untuk menghafal sesuatu. Tapi ini semua menurut opiniku sendiri. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, rambutku ini udah habis ya. Ini sebenarnya bukan banyak menghafal sih, ini banyak mikir gitu. Oke viewers, beberapa cara yang bisa kalian terapkan untuk lebih mudah mengingat atau menghafal sebuah materi dan hafalan kalian tersebut bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Apa aja sih caranya? So, check this out. Oke viewers, cara pertama adalah usahakan kalian menulis. Ya, jadi dengan menulis ini bisa membuat kita lebih mudah menghafal dan memahami apa sih yang kita tulis. Jadi sistemnya seperti ini. Kalau kalian menulis, pasti kalian akan merangkai suatu kata. Dari suatu kata tersebut kalian akan rangkai lagi dan terbentuklah suatu kalimat. Jadi dari kalimat per kalimat inilah kalian bisa mengingat atau lebih mudah menghafal dan memahami apa sih yang kita isi. Jadi jangan pernah kalian remehkan menulis. Memang menulis itu mudah diucapkan, tapi mungkin hampir sebagian orang dan termasuk saya juga, itu masih sulit untuk menulis. Karena apa? Mungkin karena malas atau bingung gitu apa sih yang mau ditulis. Dan asal kalian tahu, aku berbicara di depan kamera seperti ini, yang kalian lihat ini, aku tidak sembarangan ngomong gitu. Aku tidak mungkin langsung berbicara di depan kamera sebelum aku mempersiapkan sebuah tulisan atau catatanku sendiri untuk membuat satu video seperti ini. Dan asal kalian tahu, aku membuat catatan kurang lebih seperti ini. Ini ada 2 halaman, dua halaman untuk membuat video, untuk membuat satu video seperti ini. Jadi ya ini adalah sebuah perjuangan yang aku nulis, baru aku buat persiapan lagi, baru aku buat video seperti ini. Jadi aku mohon untuk kalian, jika kalian suka dengan video ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Ya setidaknya kalian bisa mendapatkan manfaat di dalam video ini yang mungkin tidak bisa kalian dapatkan di channel lain. Oke viewers, cara kedua untuk kalian bisa mudah mengingat dan menghafal suatu materi adalah dengan cara mencari tahu asal-usul dan mencari sumbernya. Maksudnya apa? Seperti ini. Andaikan nih, ada satu orang bapak guru yang mengajarkan kepada 2 orang muridnya, yaitu bernama si Danu dan si Arli. Jadi bapak guru tersebut membahas suatu materi yang akan muncul di ujian sekolah mereka minggu depan. Sebagai contoh, satu soal seperti ini. Hewan yang hidup di 2 alam disebut... Ya mungkin kalian sudah tahu lah ya apa jawabannya. Jadi si Danu dan si Arli mencari tahu apa sih jawaban dari soal yang diberikan guru tersebut. Dan di sini perbedaannya adalah seperti ini. Jadi si Danu ini orangnya ini pemalas. Dia sudah pemalas dan dia tuh pengennya tuh instan-instan aja, pengen mendapatkan sesuatu yang instan. Beda dengan si Arli. Si Arli ini orangnya rajin. Selain dia rajin, dia suka mencari sesuatu yang belum diketahuinya sama sekali. Jadi istilahnya rasa keingintahuannya itu lebih tinggi dibandingkan si Danu. Jadi sudah jelas ya, pastinya si Danu ini menyontek jawaban yang sudah dicari sama si Arli.
Karena apa? Si Danu ini pengennya yang instan-instan aja. Dia pengen langsung dapat jawabannya tanpa harus mengetahui asal-usul dari soal tersebut dan jawabannya apa. Nah, seminggu setelahnya kan mereka ujian tuh. Dan soal yang sudah dibahas Bapak Guru tersebut itu masuk di dalam soal ujian. Jadi bedanya adalah si Danu ini karena taunya dia nyontek aja, pas ujian dia blank gitu. Aduh, apa ya jawabannya kemarin dia ingat kemarin tapi dia udah lupa pas waktu ujian. Beda sama si Arli, karena si Arli ini rasa keinginan tahuannya yang kuat, dia mencari tahu apa sih jawabannya, itu pasti teringat dan terbekas di dalam pikirannya gitu. Jadi pas waktu dia menjawab, ya ini kan pernah dibahas ini, dan dia pasti secara tidak langsung pasti sudah tahu apa jawabannya. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa orang yang mendapatkan sesuatu secara instan dengan orang yang mendapatkan sesuatu dengan cara dia mencari tahu sumbernya dan asal-usulnya, itu pasti lebih mudah mengingat dan menghafal sesuatu dibandingkan orang yang pengen dapat instannya doang. Oke viewers, cara mudah untuk kalian mengingat dan menghafal suatu materi yang kalian hafalkan. Yang ketiga adalah dengan cara membuat ringkasan dan poin-poin penting dari materi yang kalian hafalkan. Jadi maksudnya di sini adalah agar kalian dapat memahami isi dari materi yang kalian hafalkan. Jadi percuma aja gitu kalau kalian menghafal sebuah materi yang sebanyak apapun itu, tapi kalau kalian tidak memahami isi dari materi tersebut, itu sebenarnya sama aja bohong gitu loh. Jadi ada perbedaan kata antara menghafal dengan memahami, itu dua kata yang berbeda. Kalau menghafal itu kalian cuma teringat dan tersimpan di memori kalian dan kalian bisa ucapkan. Beda dengan memahami. Kalau memahami itu kalian bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kalau kalian diinstruksikan untuk bagaimana prosedur pemakaian alat pemadam api ringan. Kalau orang yang menghafal doang itu pasti cuma bisanya berbicara dan menghafal, mungkin lebih detail. Beda dengan orang yang memahami. Kalau orang memahami itu pasti bisa mengoperasikan alat tersebut. Ya meskipun tidak menghafal secara detail, tapi dia memahami gitu. Dia paham, oh begini loh caranya pengoperasian itu seperti ini. Jadi itu berbeda ya, antara memahami dengan menghafal, itu dua kata yang berbeda. Oke viewers, kita masuk ke cara keempat. Cara mudah menghafal dan mengingat sesuatu adalah dengan cara membuat isi dari suatu materi tersebut menjadi sesuatu yang menyenangkan. Maksudnya di sini adalah kalian bisa merubah isi dari sebuah materi kalian rubah menjadi sebuah lagu. Kenapa? Kenapa sih kebanyakan orang itu lebih mudah menghafalkan sebuah lagu dibandingkan menghafal isi dari sebuah materi atau teks? Ya karena apa? Karena mereka suka dengan lagu tersebut, mereka itu tertarik dengan lagu tersebut. Maka itu adalah suatu cara agar kalian bisa mudah menghafal dan mengingat sesuatu, yaitu merubah isi dari sebuah materi menjadi sebuah lagu. Sebagai contoh seperti ini, kalau kalian lihat anak SD itu pasti selalu dinyanyikan kan? Selalu dinyanyikan isi sebuah materi dengan sebuah lagu. Karena apa? Itu suatu yang mengasihkan dan itu menyenangkan. Jadi kalau kalian menghafal saja kalian sudah tidak menyenangkan, ya bagaimana kalian bisa fokus gitu untuk menghafalkan sebuah materi tersebut. Oke viewers, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu beberapa cara menghafal yang kurang efektif dan kurang tepat. Ini menurut opiniku ya. Kalau menurut kalian ini seperti apa? Yang pertama adalah kalian menutup mata dengan menutup telinga seperti ini nih. Polinius amibilis, polinius amibilis. Itu untuk apa coba? Kalau menurutku sendiri ya, kalau menurutku itu seperti kurang efektif gitu. Kalau kalian cuma begitu doang, tapi kalau kalian tidak fokus itu sama aja bohong gitu. Mungkin hafal, tapi pas waktu beberapa menit atau beberapa jam kemudian itu lupa lagi gitu. Jadi yang pertama itu adalah tidak fokus. Oke viewers, cara menghafal dan mengingat sesuatu yang kurang efektif atau kurang tepat untuk diterapkan menurut opiniku. Yang kedua adalah kalian tidak memahami isi dari materi yang kalian hafalkan. Karena aku sudah bilang sebelumnya ya, jadi percuma gitu kalau kalian menghafal doang tapi kalian tidak memahami isi, itu sama aja bohong ya. A few moments later. Oke viewers, kurang lebih seperti itu, dan aku sangat yakin mungkin dari kalian ada yang setuju dan mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapatku di video ini. Tapi tidak apa-apa, pastikan semua orang pasti berbeda-beda dalam menyampaikan suatu pendapat. Mudah-mudahan kalian dapat menerimanya. Oke viewers, jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat untuk kalian, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian memiliki sebuah saran, komentar, atau pendapat, silahkan kasih tahu aku di kolom komentar, dan saya sangat terbuka dengan komentar kalian selama itu positif. See you next time and stay with yourself.